وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا
وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا. Orang melawan 1000 orang lengkap dengan persenjataan, lengkap dengan bidu wanita mereka, lengkap dengan makanan dan minuman mereka. Ternyata mereka bisa dikalahkan oleh 300 orang itu, ikhwan sekalian. Kenapa? Karena mereka memiliki kekuatan rohani. Al-Quran ada di dalam hati mereka, Nabi Muhammad hidup bersama mereka, maka mereka tidak akan mungkin bisa dikalahkan oleh berapapun jumlah musuh pada saat itu, berapapun jumlahnya. Kenapa? Karena kekuatan mereka bersumber dari Al-Quran. Al-Quran itulah yang memberikan kekuatan. Malaikat saja, ikhwan sekalian, mendapatkan kemuliaan yang sangat besar. Kenapa? Karena malaikat itu menurunkan Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah mengutus, wahai Jibril, turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia di sisi Allah. Bulan saja, bulan suci Ramadan menjadi bulan yang paling mulia sebagai sayyidus syuhur. Kenapa? Karena bulan Ramadan diturunkan Al-Quran di dalamnya. Kota Mekah dan kota Madinah menjadi tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan di kota Mekah dan Madinah. Nabi Muhammad menjadi sayyidul anbiya'i wal mursalin, penghulu seluruh nabi dan rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah menurunkan Al-Quran kepada beliau. Amalan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Umat yang terbaik adalah umat yang diturunkan Al-Quran kepadanya. Oleh karena itu kita ini adalah umat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita, karena Al-Quran diturunkan kepada kita dan Al-Quran itu diturunkan di akhir zaman sebagai penyempurna seluruh risalah yang sebelumnya telah Allah turunkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai umat yang terbaik dan menjadi saksi atas umat-umat yang lainnya. Oleh karena itu, ikhwas sekalian, penting untuk kita sadari bahwasanya kekuatan kita ini sebenarnya bersumber dari Al-Quran. Kalau kita semakin jauh dari Al-Quran, semakin
semakin bertolak belakang kehidupan kita dengan Al-Quran, maka apa bedanya kita dengan orang-orang yang kafir dan munafik kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak mau tegar bersama ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa bedanya, ikhwas sekalian? Dan sekian banyak perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam terhadap agama ini, namun agama ini akan tetap ada, ikhwas sekalian. Akan tetapi siapa orang-orang yang ada bersama Al-Quran, siapa orang-orang yang ada di bawah naungan agama Islam ini, itu yang menjadi tanda tanya. Apakah kita semuanya ada di bawah naungan agama Islam, naungan Al-Quran, ataukah justru kita menjadi orang-orang yang tersingkir dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya ikhwas sekalian, tegar bersama Al-Quran itu artinya apa? Menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita, menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang paling dekat di dalam kehidupan kita dan memberikan petunjuk kepada kehidupan kita. Dan ayatnya sudah antum hafalkan semuanya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini adalah kitab yang tidak ada keraguan sama sekali dalamnya, dan dia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini ayatnya sudah jelas, ikhwas sekalian. Oleh karena itu, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sikap mereka terhadap Al-Quran adalah dengan menjadikannya sebagai petunjuk kehidupan mereka. Nah sekarang ikhwas sekalian, banyak perbuatan yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, musuh-musuh Islam, sebenarnya itu tidak ngefek istilahnya. Anak-anak muda bilang tidak ngefek, tidak berpengaruh sebenarnya. Mau buat apapun jamaah sekalian, mereka tidak akan bisa memberikan pengaruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan, walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemuliaan itu, dan untuk Rasulnya serta orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Ini sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat apapun fitnah yang dibuat oleh musuh-musuh Islam, maka tidak akan mungkin sedikit pun mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan firman-firmannya. Hadisnya jelas ikhwas sekalian, dalam hadis qudsi, hadis yang sahih Nabi SAW, dalam hadis yang panjang ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a walau anna ya ibadi walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi ini, wahai seluruh hamba-hambaku, kalau seandainya semua manusia, seandainya semua jin, dari manusia yang paling pertama sampai manusia yang paling terakhir, jin yang paling pertama sampai dengan jin yang paling terakhir, semuanya bersatu padu menjadi manusia yang paling sempurna, yang paling takwa, paling beriman kepada Allah, tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan menambah. Sebaliknya ikhwas sekalian, seandainya semua kita ini, semua makhluk Allah, jin dan manusia, yang pertama sampai yang paling terakhir, bersatu padu menjadi manusia atau makhluk yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan mengurangi kekayaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama sekali tidak. Makanya salah seorang ulama kita mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala ghaniyun 'anil khalqi qabla an yakhluqahu, wa huwa ghaniyun 'anil khalqi ba'da an khalaqahu, wa huwa ghaniyun 'anil khalqi ba'da ma yafnal khalqu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak membutuhkan sama sekali dari apapun yang dia ciptakan sebelum dia menciptakan makhluknya. Allah tidak membutuhkan apapun dari makhluknya setelah Allah menciptakan makhluknya, dan Allah juga tidak membutuhkan apapun dari makhluknya setelah makhluk itu binasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sama sekali. Hanya saja kita ini yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini yang membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah saya rasa sudah banyak ikhwas sekalian perbuatan-perbuatan orang-orang barat, orang-orang kafir non-muslim. Ada yang mencela Nabi Muhammad SAW, ada yang membakar Al-Quran, ada yang bahkan ada yang mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang membuat karikaturnya Nabi Muhammad SAW, dan banyak sekali perbuatan-perbuatan mereka. Tapi apakah berkurang kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada sama sekali, tidak berkurang sama sekali. Apakah berkurang kemuliaan Nabi Muhammad SAW? Tidak, justru semakin banyak orang-orang yang ingin mempelajari Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika terjadi pengeboman gedung World Trade Center, ikhwas sekalian, disebutkan bahwasanya George Bush pada saat itu, bapaknya George Walker Bush, ketika dia masih menjabat sebagai seorang presiden, dalam pidato kenegaraan yang dia sampaikan setelah beberapa hari kejadian pengeboman itu terjadi, ikhwas sekalian, dia menyebutkan di dalam pidatonya itu yang didengarkan oleh seluruh warga negara Amerika Serikat pada saat itu,
dia menyebutkan beberapa kalimat-kalimat yang sebagian pemuda-pemuda Amerika itu tidak mengetahui apa sebenarnya yang disebutkan ini oleh presiden kita. Dia menyebutkan kata-kata Islam, dia menyebutkan kata-kata Muslim, dia menyebutkan kata-kata terorisme. Maka perkataan-perkataan kata-kata ini ikhwas sekalian memantik semangat para pemuda tersebut untuk bertanya kepada siapa? Syekh Google. Akhirnya mereka buka Syekh Google dan dicari-cari apa itu Islam. Islam kayaknya merek makanan atau merek mobil atau apalah, pakaian dan sebagainya. Ternyata ditemukan ikhwas sekalian sekian banyak website-website yang memberikan pencitraan yang buruk kepada agama Islam, dan justru itu semakin memantik semangat mereka, membakar semangat mereka untuk mempelajari apa sebenarnya itu Islam. Akhirnya mereka datang kepada mereka datang ke tempat-tempat pengajian, mereka datang ke pusat-pusat pengkajian Islam di negara-negara mereka, di negara-negara bagian dan seterusnya. Akhirnya mereka tertarik ke dalam agama Islam. Sekarang ikhwas sekalian, agama Islam adalah di dunia agama yang paling cepat pertumbuhannya di seluruh dunia, agama Islam. Bahkan sebagian reporter ikhwas sekalian di London, di UK, di United Kingdom, di Inggris ikhwas sekalian, reporter itu mengatakan, ketika saya mengendarai tram, antum tahu tram? Tram itu adalah kereta api yang berjalan di tengah kota, itu tram. Bukan kereta api yang berjalan di pinggir, misalnya di daerah pinggiran yang cepat, tidak. Itu tram, itu jalannya pelan. Ketika dia mengambil gambar ikhwas sekalian, jalan-jalan London itu sama kalau kita ibaratkan seperti apa? Sama kalau kita ibaratkan seperti kota Makassar lah. Kenapa ikhwas sekalian? Karena jalan-jalan itu dipenuhi dengan wanita-wanita, anak-anak kecil yang menggunakan jilbab. Anak-anak yang memegang mushaf, anak-anak sekolah SD, SMP, SMA yang menggunakan pakaian muslim semakin banyak. Bahkan saat ini ikhwas sekalian, umat Islam aqalliyat di negara Britania dan sebagainya dan sekitarnya, di Eropa ikhwas sekalian, semakin banyak mereka mengubah alih fungsi yang tadinya dia adalah gereja, kemudian dibeli oleh kaum muslimin dan diubah fungsi menjadi musholla, menjadi masjid. Makanya ikhwan sekalian, hati-hati, kata Nabi SAW dalam hadisnya, kejayaan umat Islam di akhir zaman itu justru bukan datang dari negeri timur, dia datang dari negeri barat. Kita semuanya tinggal di negeri mana? Negeri timur kan? Kejayaan umat Islam kata Nabi SAW di akhir zaman justru nanti datang dari negeri barat. Bukan saya ajak antum, ayo kita sama-sama semuanya ke barat, bukan begitu ikhwan sekalian. Tetap antum belajar di istiba, fokus belajar di istiba. Para jamaah juga jangan berkecil hati jamaah sekalian. Ya boleh jadi sebentar malam kita meninggal dunia kan? Ya boleh jadi. Kan semuanya ini wajah-wajah orang meninggal dunia semua ini, sudah dekat-dekat semuanya kan? Ya. Semuanya dekat ikhwan sekalian. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Semuanya orang melihat, orang-orang kafir, non-muslim sebagainya, orang-orang fajir, munafik melihat kematian mereka itu sesuatu yang sangat jauh, padahal dia adalah sesuatu yang sangat dekat. Nah, oleh karena itu ikhwan sekalian, kalau kita mau berkaca sebenarnya kepada sejarah Islam, apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam hari ini sebenarnya tidak ada ubahnya dengan apa yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan sahabat-sahabat mereka. Tidak ada ubahnya sebenarnya. Mereka melakukan itu ikhwan sekalian karena sejatinya mereka telah kehabisan akal, mereka telah kehabisan logika dan kehabisan hujah untuk berbicara di depan para umat Islam. Mereka sudah kehabisan hujah, makanya mereka menantang umat Islam dengan melakukan hal-hal yang bodoh seperti itu. Bahkan sebagian ulama kita seperti misalnya Syekh Dr. Utsman Khamis, beliau mengatakan hafizahullah ta'ala, mereka itu adalah orang-orang keji dan melakukan perbuatan orang-orang yang dungu sebenarnya, dungu, bodoh mereka sebenarnya. Kenapa ikhwan sekalian? Meskipun mereka membakar mushaf sebanyak apapun mushaf itu dibakar ikhwan sekalian, itu tidak akan mengurangi kemuliaan agama Islam, tidak akan mengurangi kemuliaan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Subhanahu tidak akan berkurang sama sekali ikhwan sekalian. Justru yang mereka dapatkan dari perbuatan tersebut adalah apa? Kecaman dari berbagai media sosial. Yang mereka dapatkan justru apa? Tidur mereka menjadi tidak nyenyak. Yang mereka dapatkan justru apa? Mereka memasukkan diri mereka ke dalam masalah yang sangat pelik. Buktinya ikhwan sekalian, setelah proses pembakaran itu, Presiden Recep Tayyip Erdogan langsung memutuskan hubungan bilateral. Kalau begitu sudah, tidak usah kita hubungan bilateral antara Turki dengan Swedia, sudah selesai kalau begitu. Nah, kita harapkan juga negara-negara Islam atau negara-negara yang mayoritas umat Islam seperti Indonesia ini, 80% kita Muslim di negara kita sendiri, kita harapkan kita memiliki sikap yang sama seperti itu.
menampakkan kewibawaan umat Islam dan menampakkan kemuliaan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan justru melakukan tindak anarkis. Jangan ya sekalian. Pembakarannya di mana, kemudian antum melakukan perbuatan anarkis di mana? Mereka melakukan pembakaran itu di Swedia, justru kita yang memporak-porandakan sarana dan prasarana Makassar. Itu jangan ya sekalian. Itu justru perbuatan yang kontraproduktif namanya. Tidak produktif sama sekali. Ya. Makanya kita bersatu padu ikhwan sekalian, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melayangkan surat-surat melalui ormas-ormas Islam dan seterusnya, termasuk Jam'iyah kita Wahid Islamiyah telah mengeluarkan sikap yang sangat terang dan telah ditandatangani oleh ustadz kita, pemimpin atau ketua umum Ustadz Zaitun hafizahullah taala, beberapa poin-poin ikhwan sekalian yang menjelaskan tentang sikap kita semuanya seorang muslim terhadap perbuatan tersebut. Nah sekarang ikhwan sekalian, ini sebagai prolog ya, baru prolog ini. Nah sekarang ikhwan sekalian, kita ingin mengetahui sebenarnya bagaimana sikap musuh-musuh Islam di awal-awal datangnya agama Allah Subhanahu wa taala ini. Di dalam beberapa ayat ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa taala menceritakan itu. Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Muddathir ayat 49 sampai dengan 51. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustanfirah farrat min qaswarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin. Mengapa orang-orang kafir itu berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala? Yang dimaksud dengan peringatan dalam ayat ini adalah apa? Ayat-ayat Al-Qur'an. Ketika dibacakan oleh Nabi SAW, kenapa orang-orang kafir itu justru berpaling dari apa yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW? Maknanya ikhwan sekalian, kalau seandainya kalian menginginkan kebaikan, kalau seandainya kalian menginginkan keselamatan, maka dengarkanlah ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW dan jangan justru berpaling. Nah sayangnya ikhwan sekalian, orang-orang kafir di masa Nabi SAW, mereka justru apa? Berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Mereka justru berlari. Sebagian di antara mereka ada yang menutup telinga mereka. Makanya orang-orang kafir mengatakan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun." Orang-orang kafir itu saling berpesan ikhwan sekalian. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an. Mereka mengatakan, jangan kalian dengarkan ayat-ayat ini, jangan kalian dengarkan Al-Qur'an. Jangan kalian dengarkan ayat-ayat yang dibacakan oleh Muhammad. Walghaw fihi, bahkan mereka nambahkan itu ikhwan sekalian, walghaw fihi. Walghaw fihi itu artinya apa? Artinya berbuatlah apa yang bisa kalian buat supaya kalian tidak mendengarkan ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi Muhammad. Sebagian ulama tafsir mengatakan, datang beberapa riwayat ikhwan sekalian disebutkan bahwa apa yang mereka lakukan, mereka bertepuk tangan, ada yang bersiul-siul, ada yang menutup telinga mereka, ada yang pergi meninggalkan Nabi SAW, dan banyak hal yang mereka lakukan. Itu di antara bentuk perkataan Allah SWT, walghaw fihi, dan berbuatlah apa yang bisa kalian perbuat. Ketika Muhammad membacakan ayat-ayat yang Allah turunkan kepadanya, maka lakukan apa yang bisa kalian lakukan supaya kalian tidak mendengarkan ayat-ayat tersebut. La'allakum taglibun, mudah-mudahan kalian bisa mengalahkan ayat-ayat tersebut. Cuman ini yang sangat disayangkan ikhwan sekalian. Kenapa? Karena mereka, seandainya mereka tegar mendengarkan ayat-ayat tersebut, seandainya mereka mau berdiri mendengarkan Nabi Muhammad SAW membacakan ayat tersebut kepada mereka, maka ayat itu akan masuk ke dalam hati mereka. Percaya ikhwan sekalian, ayat itu pasti akan masuk ke dalam hati mereka. Ayat-ayat inilah yang kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya ayat-ayat ini diturunkan kepada jibal, kepada gunung-gunung, maka jibal itu pasti akan hancur lebur. Kalau seandainya ayat-ayat ini diturunkan kepada segala sesuatu alam semesta, langit dan bumi, bahkan langit dan bumi, kata Allah Subhanahu wa taala, inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal. Sungguhnya kami telah menyampaikan atau meminta kepada langit-langit, meminta kepada bumi, meminta kepada gunung-gunung supaya mereka mengemban amanah ini ikhwan sekalian, mengemban amanah risalah ini, Al-Qur'an ini. Akan tapi apa kata Allah, fa abaina ayyahmilnaha. Mereka semuanya tidak mau menerima apa? Amanah tersebut. Kenapa? Karena amanah ini ikhwan sekalian, ketika seseorang gagal mengemban amanah tersebut, maka dia akan sama seperti ibarat sebuah gunung yang hancur lebur.
Akan tetapi ketika seseorang mampu menahan beratnya amanah ini ikhwas sekalian, maka jadilah dia seperti Nabi Muhammad SAW, orang yang paling dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadilah dia seperti Abu Bakar As-Siddiq, jadilah dia seperti Umar bin Khattab, yang kata Nabi SAW di hadapan para sahabatnya, wahai Abu Bakar, sesungguhnya engkau telah melakukan banyak perbuatan di dalam agama ini, dan sesungguhnya tidak ada yang bisa memberikan balasan kepada semua kebaikanmu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau wahai Umar, dengan sikap tegas, dengan sikap pembedamu kepada kebatilan dan kebenaran, engkau telah melakukan banyak perbuatan dalam agama Islam, dan sesungguhnya tidak ada orang yang bisa memberikan balasan kebaikan yang selama ini kamu lakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat ini saya sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, sambil beliau merangkul kedua sahabat ini, Abu Bakar dan Umar bin Khattab, mudah-mudahan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan saya juga merangkul kalian. Itu kemuliaan ikhwan sekalian. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada tiga manusia mulia ini ikhwan sekalian untuk mengemban amanah Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba lihat ikhwan sekalian, orang-orang kafir, kemana kepergian orang-orang kafir hari ini? Kemana semuanya? Fir'aun, orang yang paling kaya dengan kerajaannya ikhwan sekalian, sekarang kita lihat bagaimana keadaannya, dimuseumkan dan setiap hari dikunjungi oleh manusia untuk diambil ibrah dan pelajaran dari tubuhnya yang hangus seperti itu. Haman, perdana menterinya Fir'aun, kemana sekarang Haman? Qarun, tahu Qarun siapa ikhwan sekalian? Qarun itu sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Dalam pendapat mayoritas ulama tafsir mengatakan bahwasanya Qarun itu adalah sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Sebagian mengatakan dia adalah pamannya Nabi Musa alaihissalam. Allah berikan kekayaan yang luar biasa kepadanya, justru dengan kekayaan itu dia manfaatkan untuk membela siapa? Fir'aun laknatullah alaihi. Dan justru dia pergunakan kekayaan itu untuk menyesatkan Bani Israel, pengikutnya Nabi Musa alaihissalam, yang seharusnya dia bantu dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Dengan kekayaan yang dia miliki, dia bantu orang-orang miskin, orang-orang papa, orang-orang tidak memiliki dari kalangan Bani Israel, para hamba sahaya dan seterusnya. Justru dia berbangga-bangga dan sombong dengan apa? Kekayaan yang Allah berikan kepadanya. Bahkan dia mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya apa yang saya miliki, kekayaan yang saya dapatkan ini semuanya berasal dari ilmu yang saya ketahui. Dan tidak dikembalikan kekayaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemana semua itu ikhwas sekalian? Kemana mereka semuanya? Abu Jahal sekarang kemana ikhwas sekalian? Mereka saat ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak tersisa lagi bekas-bekas kebaikan-kebaikan yang dahulu. Memang mereka adalah orang yang pernah berbuat kebaikan dalam kehidupan mereka. Makanya Abu Jahal mengatakan, sebenarnya tidak ada yang menghalangi kami untuk memeluk agamanya Muhammad kecuali karena apa? Perasaan malu. Ketika apa? Kalau seandainya orang-orang pengikut Nabi Muhammad atau pengikut Bani Hashim, keluarga Abdul Muttalib, mengatakan kami bisa mendapatkan kemuliaan karena kami membantu orang-orang yang datang ke kota Mekah, maka kami juga dari kabilah yang lain bisa melakukan hal yang sama. Kalau mereka mengatakan kami memberi minum, memberi bantuan, memberi suaka, perlindungan kepada orang yang membutuhkan, maka kami juga bisa menyamai mereka dengan memberikan bantuan yang sama. Tapi kalau seandainya mereka mengatakan minna nabiyyin wa minkum, seandainya Bani Abdul Muttalib atau Bani Hashim mengatakan dari kalangan kabilah kamilah seorang nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala diutus sebagai nabi penutup, maka siapa dari kalangan kalian? Inilah yang tidak akan mungkin bisa disaingi oleh siapa? Abu Jahal dan semua sahabat-sahabatnya. Tidak akan bisa ikhwas sekalian. Makanya mereka sebenarnya mereka tidak mau memeluk agama Islam disebutkan karena apa? Karena perasaan malu mereka di hadapan orang-orang Quraisy. Karena perasaan malu mereka di hadapan seluruh jazirah Arab. Kenapa? Karena suku Quraisy itu adalah suku yang paling terpandang. Makanya Allah Subhanahu wa taala memilih mereka untuk memuliakan apa? Baitullahil Ka'bah. Mereka tinggal di sisi Ka'bah untuk memuliakan Ka'bah dan orang-orang yang datang berziarah ke Ka'bah. Mereka itu orang-orang baik ikhwas sekalian. Ketika datang para perziarah, mereka datang dari jazirah Arab, dari berbagai macam daerah ikhwas sekalian, mereka datang ke kota Makkah, maka ada Abu Jahal, ada Abu Sufyan, ada Abu Lahab yang memuliakan orang-orang tersebut, yang memuliakan para peziarah tersebut. Akan tetapi ketika datang dakwah Nabi SAW, datang orang yang paling dipercaya, datang seorang Al-Amin, mereka justru mendustakan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka tidak mau kehilangan kedudukan mereka sebagai para pemuka Quraisy. Mereka tidak mau kehilangan wajah, mereka tidak mau kehilangan muka di hadapan siapa? Di hadapan masyarakat.
Makanya diriwayatkan ikhwas sekalian, Abu Jahal itu dalam sebuah riwayat disebutkan Abu Jahal, Abu Sufyan dan Al-Akhnas. Meskipun Abu Sufyan kan akhirnya meluk agama Islam. Dalam peristiwa Fathu Makkah akhirnya dia meluk agama Islam, meskipun keislamannya terlambat, dan sekian banyak juga permusuhannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dalam peperangan Badar, sampai dalam peperangan Uhud dan peperangan selanjutnya. Namun dalam sejarah atau dalam kisah ini ikhwas sekalian disebutkan bahwasanya Abu Jahal, Abu Sufyan dan Al-Akhnas di suatu malam mereka datang ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anggaplah misalnya ini rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di sebelah sisi ini ikhwas sekalian ada Abu Jahal yang mendengarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ada Abu Sufyan di sisi ini, dan ada Al-Akhnas di sebelah satunya. Semuanya dari 3 orang kafir ini pada saat itu tidak ada yang mengetahui bahwasanya di antara mereka ini saling mendengarkan bacaan Qur'annya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi SAW, karena kan memang ikhwas sekalian pada saat itu belum turun perintah Allah SWT untuk mengerjakan salat wajib 5 waktu. Makanya satu-satunya salat yang Allah perintahkan kepada Nabi SAW adalah ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, salat malam yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Maka salat malam itu ikhwas sekalian, Nabi SAW membaca ayat-ayat Al-Quran di dalamnya, dan dicuri-curi dengar oleh siapa? Oleh Abu Jahal, Abu Sufyan dan Al-Akhnas. Sampai mereka tidak sadar ikhwas sekalian, saking enaknya mereka mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW, sampai mereka tidak sadar ternyata matahari sudah terbit. Mereka dengarkan malam hari, sepanjang malam mereka enak mendengarkan bacaan Nabi SAW. Lalu kemudian ketika matahari terbit, ternyata matahari sudah terbit. Akhirnya masing-masing kembali ke jalan pulang masing-masing. Abu Sufyan jalan pulang ke rumahnya, Abu Jahal juga seperti itu, Al-Akhnas juga sama seperti itu. Ternyata mereka ini ikhwas sekalian tinggal di tempat yang berdekatan. Ketika mereka pulang, ternyata masing-masing dari ketiga jalan itu mengumpulkan mereka di jalan yang sama. Ketika mereka ketemu di jalan yang sama, Abu Jahal mengatakan, kalian berdua dari mana pagi-pagi buta ini? Masalahnya ikhwas sekalian, ketiga jalan itu adalah jalan dari rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muncul kecurigaan Abu Jahal, kalian berdua dari mana? Dari mana ki bos? Istilahnya. Abu Sufyan mengatakan dari rumahnya Muhammad. Al-Akhnas mengatakan sama dari rumahnya Muhammad. Kalau kamu Abu Jahal, sama saya juga begitu. Ternyata ikhwan sekalian, ketiga orang ini tidak sadar bahwasanya masing-masing dari mereka enak mendengarkan bacaan Qur'annya Nabi Muhammad SAW, sampai mereka lupa bahwasanya mereka 3 orang inilah yang selalu melarang-larang orang kafir Quraisy untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Ternyata mereka sendiri nikmat mendengarkan bacaan Nabi Muhammad SAW. Heran kan? Makanya apa kata Abu Jahal? Hati-hati nih, bahaya. Orang Makassar bisa balas sih, kalau nak tahu ki orang Quraisy, hati-hati ini. Oh, hancur kita ini. Kenapa? Karena selama ini kita yang larang mereka mendengarkan perkataan Muhammad, justru kita yang enak mendengarkan perkataannya Muhammad. Makanya besok tidak boleh ada lagi yang mengulangi hal yang sama. Janji semuanya. Abu Jahal mengatakan, janji ki, insya Allah janji. Bukan insya Allah ya. Itu bahasa saya saja ya. Akhirnya ketiga orang ini berjanji ikhwas sekalian, besok tidak boleh lagi melakukan hal yang sama. Ternyata ikhwas sekalian, pagi harinya mereka kerjakan aktivitas sehari-hari, masuk malam harinya ternyata Abu Jahal masih lakukan hal yang sama. Abu Sufyan melakukan hal yang sama, dan Al-Akhnas lakukan hal yang sama. 3 hari 3 malam berturut-turut mereka lakukan hal yang sama ikhwas sekalian, dan sebanyak 3 kali kesempatan juga di waktu pagi itu mereka ketemu di jalan yang sama. Abu Jahal mengatakan, kau kira sudah mikir janji kemarin, kenapa masih lakukan? Kalau kita iya, sama, saya juga masih sama ya. Akhirnya mereka berjanji. Abu Jahal mengatakan, kalau begitu kita harus betul-betul berjanji ini, tidak boleh lagi melakukan hal yang sama. Ternyata ikhwas, hari yang keempat mereka tidak melakukan lagi. Jadi sebenarnya mereka enak mendengarkan apa? Ayat-ayat Al-Quran. Mereka enak mendengarkan dan menyimak bacaan Nabi Muhammad SAW. Hanya saja hati mereka tidak mau tegar bersama Al-Quran. Hati mereka tidak mau kehilangan apa? Kehilangan wajah mereka di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Sampai dibayangkan ikhwas sekalian, antum bisa bayangkan bagaimana Jubair bin Mut'im menceritakan ketika dia pertama kali mendengarkan ayat Al-Quran dibacakan oleh Nabi SAW. Dalam kisahnya ikhwas sekalian, Jubair bin Mut'im itu punya keluarga.
Keluarganya itu seorang pemuda ditawan oleh Nabi Muhammad SAW setelah peristiwa peperangan Badar. Nabi berhasil melawan berapa? 70 orang dari orang kafir Quraisy, dibawa ke dalam kota Madinah, lalu diumumkan kepada orang-orang Quraisy, kalau kalian ingin membebaskan keluarga-keluarga kalian, maka datanglah ke kota Madinah, bawa sekian dana, sekian dirham, sekian dinar, lalu kemudian kami akan membebaskan, dipulangkan untuk kalian. Datanglah Jubair bin Mut'im bertepatan dengan pelaksanaan salat maghrib. Ternyata ikhwan sekalian, ketika dia masuk ke dalam masjid Nabi, dia lihatlah, oh 70 orang pemuda tersebut masih ditawan di dalam masjid Nabawi. Ternyata didapati Nabi SAW sementara mengimami para sahabat melaksanakan salat maghrib. Makanya muncul ini ketika dia mendengarkan hadis ini, atau ketika dia mendengarkan ayat ini, ikhwan sekalian, statusnya Jubair bin Mut'im pada saat itu masih sebagai status seorang kafir. Dia riwayatkan hadis ini ketika dia telah memeluk agama Islam. Diriwayatkan oleh siapa? Oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab sahih beliau. Apa dalam cerita itu ikhwan sekalian disebutkan, Jubair bin Mut'im mengatakan, ketika saya datang ke kota Madinah, maka saya mendengarkan Nabi Muhammad SAW membaca surah At-Tur di dalam salat maghrib. Ya, jadi ini pelajaran, ternyata salat maghrib itu tidak muluk-muluk, harus 3 kul. Tidak muluk-muluk, harus 3 kul. Ternyata sesekali kita baca ayat-ayat yang panjang, ya itu juga tidak mengapa. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah membaca surah At-Tur di dalam salat maghrib. Ternyata ikhwaskan dalam cerita, dalam kisahnya Jubair bin Mut'im menceritakan bahwasanya ketika Nabi SAW membaca surah At-Tur, dan semuanya tahu bagaimana surah At-Tur itu ikhwaskan bercerita tentang apa? Tentang hari kiamat. Maka ketika Nabi SAW sampai pada ayat yang ke-35 atau 36, 55 atau 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Allah Subhanahu wa taala menantang umat manusia dalam ayat ini. Apakah umat manusia itu diciptakan dari sesuatu yang tidak ada, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ini dua hal yang tidak mungkin terjadi, ikhwan sekalian. Dua hal yang tidak mungkin terjadi. Seorang makhluk itu tidak akan mungkin diciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Artinya pasti ada sesuatu yang menciptakannya. Handphone ini, bisakah handphone ini tiba-tiba saja ada, ikhwan sekalian? Tidak akan mungkin. Pasti ada seseorang yang membuatnya. Pasti ada seseorang yang merakitnya, dan begitu seterusnya. Kemudian apa kata Allah? Amhumul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ini kita pernah bahas ikhwas sekalian. Itu juga tidak akan mungkin, mustahil. Antum mau menciptakan diri sendiri, padahal ketika antum mau menciptakan diri sendiri, antum sendiri belum ada. Bagaimana ceritanya itu? Nah, handphone ini mau menciptakan dirinya sendiri, pada saat dia mau menciptakan dirinya sendiri tidak ada. Ini butuh penalaran yang dalam, ya. Saya silakan antum untuk menalarnya sendiri, kawan sekalian. Intinya apa? Ketika dia mendengarkan firman Allah dibacakan pada ayat tersebut, Allah mengatakan am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Jubair bin Mut'im mengatakan pada saat itu, kada an yatira qalbi, hampir-hampir saja jantung saya keluar terbang dari diri saya. Kenapa? Ketika mendengarkan bacaan ayat tersebut oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa ikhwan sekalian? Karena sesuatu yang sangat luar biasa. Coba antum baca ikhwan sekalian ayat-ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala, berapa lama umat manusia mencari-cari tahu siapa itu manusia pertama? Berapa lama? Kan sekian puluh tahun ikhwan sekalian. Ada yang mengatakan bahwa manusia pertama itu ada Pithecanthropus erectus, ada yang mengatakan Homo sapien, ada yang mengatakan dan seterusnya. Itu katanya manusia pertama. Datang beberapa ratus tahun berikutnya siapa? Charles Darwin yang mengatakan bahwa saya Homo sapien dan sebagainya, itu tidak ada semuanya. Kenapa? Karena setiap makhluk bisa memiliki kemampuan untuk berevolusi. Makanya kita manusia ini menjadi apa? Menjadi manusia, padahal habitat kita yang aslinya adalah apa? Manusia kan, bukan kera. Tapi menurut Charles Darwin kita ini adalah kera yang berevolusi menjadi manusia. Meskipun akhirnya dengan sendirinya teori ini akhirnya terbantahkan ikhwan sekalian. Tapi coba baca ayat Al-Qur'an ikhwan sekalian. Baru beberapa ayat antum baca, surah Al-Fatihah antum baca, surah Al-Baqarah antum baca, tiba-tiba saja Allah Subhanahu wa taala mendatangkan sesuatu yang masih menjadi misteri untuk sebagian besar umat manusia dari dulu sampai dengan saat ini. Apa itu? Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa may yasfiku dima, dan seterusnya. Di awal Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sudah mengungkap misteri yang selama ribuan tahun manusia mencari tahu apa sebenarnya kebenaran, siapa manusia pertama itu, apakah Homo sapien, apakah Pithecanthropus erectus, dan seterusnya dalam sejarah yang kita pelajari ikhwan sekalian. Ternyata Allah sudah mengungkap kebenaran itu di awal-awal Al-Qur'an.
Apakah itu tidak memantik semangat kita untuk membaca terus kelanjutan daripada ayat-ayat Al-Quran? Sampai seorang mu'allaf, ikhwas sekalian, seorang ahli fisika dan matematik, ketika dia memeluk agama Islam, dia ceritakan, saya sebenarnya mengatakan Al-Quran luar biasa. Kenapa? Karena di awal-awal sudah mengungkap kebenaran umat manusia, rahasia yang terbesar dari umat manusia, bahwa manusia yang paling pertama itu bukan Pithecanthropus erectus, bukan Homo sapien, bukan ini dan seterusnya, tapi manusia yang paling pertama adalah siapa? Nabi Adam alaihissalam. Bahkan Allah cerita kisah yang luar biasa antara Allah, para malaikat dan Nabi Adam alaihissalam. Bahkan beliau mengatakan, ya paling tidak biarkanlah itu jawabannya diletakkan di akhir-akhir, misalnya di juz ammah atau di mana, di akhir-akhir, supaya apa? Supaya kita semakin termantik untuk membaca kira-kira apa jawabannya ini. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak seperti itu, ikhwas sekalian. Kenapa? Karena saking banyaknya rahasia-rahasia yang Allah subhanahu wa ta'ala bongkar, yang Allah subhanahu wa ta'ala bukakan kepada umat manusia, hanya saja kita yang tidak mau mempelajarinya. Hanya saja hati kita yang tidak terlalu kuat untuk tegar membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu, ikhwas sekalian, seorang mu'allaf, ada yang membaca Al-Quran, terjemahan Al-Quran bahasa Inggris, dia bisa selesaikan dalam 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Kita selama hidup kita, ikhwan, membaca Quran saja 30 hari bulan suci Ramadan tidak selesai-selesai. Orang ini belum Islam, tapi karena sangat tertarik dengan Al-Quran, dia bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam 3 hari 3 malam. Nah, kita kembali. Ini mohon maaf karena saya terlalu banyak istitrat ini sampai waktu kita hampir habis. Nah, oleh karena itu, ikhwan sekalian, Abu Jahal ini, kisahnya Abu Jahal, ikhwan sekalian. Cuman sayangnya mereka yang tidak mau tidak mau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan mereka mengatakan kepada sesama mereka, jangan dengarkan ayat-ayat yang dibaca oleh Muhammad. Bahkan Abu Lahab mengatakan setiap kali dakwah Nabi SAW itu dilancarkan oleh Rasulullah SAW, ada Abu Lahab di belakang Nabi SAW yang mengatakan, jangan dengarkan ini keponakan saya ini. Jangan dengarkan, dia orangnya agak-agak stres, orangnya gila dan seterusnya. Apa yang dia sampaikan itu adalah sihir, apa yang disampaikan adalah syair, apa yang disampaikan adalah legenda-legenda yang dia dengarkan dari orang-orang terdahulu. Asatirul awwalina tatabaha, itu kata Allah SWT, dan itu yang diucapkan oleh siapa? Oleh Abu Lahab. Sama juga dengan Abu Jahal, ikhwas sekalian. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan dalam lanjutan surah Al-Muddathir ayat 49-51, Allah mengatakan, فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضٍ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ. Seakan-akan mereka itu seperti apa? Keledai, kawanan keledai yang saling mengusir antara yang satu dengan yang lainnya, lari ketakutan ketika mereka melihat apa? Farrat min qaswar, ketika mereka melihat seekor singa. Nah, coba kita lihat, ikhwas sekalian, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah yang terjadi dan fakta yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, ikhwas sekalian. Kita dari tadi sudah mendengarkan bahwa sebenarnya orang-orang kafir Quraisy itu, seandainya mereka mau mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, maka mereka akan mendapatkan hidayah. Hanya saja ada beberapa orang di antara mereka yang suka mengirimkan hoax, yang suka mengirimkan berita palsu, suka menyebarkan berita palsu. Jangan dengarkan Muhammad. Bahkan sebagian di antara mereka mengatakan perkataannya Muhammad itu yufarriqu bainal aba'i wal abna wa yufarriqu bainaz zawjati wal azwaj. Sebagian di antara mereka mengatakan begitu. Apa yang dikatakan oleh Muhammad itu bisa memisahkan seorang suami dengan istrinya. Bisa memisahkan seorang suami dengan istri-istrinya. Iya, karena memang poligami di masa Nabi SAW adalah hal yang lumrah. Bukan cuma di masa Nabi SAW, sebelum masa Nabi SAW itu adalah hal yang lumrah. Kan seperti itu ya. Nabi Ibrahim berapa istrinya? Berapa? 2. Hajar dan Sarah. 2 orang ya? Iya. Yang betul 4 orang. Istrinya Nabi Ibrahim 4 orang. Yang pertama adalah Sarah, yang kedua adalah Hajar, yang ketiga adalah Qantura, yang keempat ini saya selalu lupa namanya. Nanti saya coba tanya-tanya Syekh Google. Yang keempat, intinya kalau sekalian, istri Nabi Ibrahim itu adalah 4 orang. Bagaimana dengan istrinya Nabi Sulaiman? Oh, lebih banyak lagi. Ini mohon maaf ya, ini saya suka istitrat, keluar dari materi. Mohon maaf pemirsa yang ada di rumah. Khususnya untuk ibu-ibu. Mana tadi? Masalah apa? Iya, jadi sebenarnya ikhwas sekalian, masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat zaman dahulu karena apa? Karena banyaknya mereka mendengarkan hoax.
mendengarkan hoax dari Abu Lahab, dengarkan hoax dari Abu Jahal, dari Abu Sufyan, dari Umayyah bin Khalaf dan seterusnya. Seandainya mereka tidak dengarkan hoax-hoax itu, ikhwas sekalian, mereka akan mendengarkan apa? Firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan akan masuk ayat-ayat tersebut ke dalam hati mereka. Makanya dalam ayat kedua, dalam ayat yang ke-50 surah Mudaththir itu Allah mengatakan ka'annahum humurun mustanfira, seakan-akan mereka itu seperti kawanan keledai yang mustanfira. Mustanfira itu artinya apa? Saling mengusir antara yang satu dengan yang lainnya. Allah tidak mengatakan ka'annahum humurun nafira, seakan-akan mereka itulah kawanan keledai yang berlari, tidak. Karena kalau seandainya mereka kawanan keledai yang berlari, ikhwas sekalian, itu tidak menceritakan fakta yang terjadi. Yang terjadi sebenarnya apa? Ibaratnya seperti ini. Ada yang sering menonton Discovery Channel di sini? Biasa ya? Dulu waktu kita kecil-kecil kan, Discovery Channel itu biasa kita lihat kawanan bison atau kambing atau sapi, banteng dan sebagainya yang ingin minum di mulut apa? Mulut sungai kan? Tapi yang minum itu kan cuma beberapa ekor ya. Yang antri itu yang banyak di belakang. Kan seperti itu ya? Atau cuma saya yang lihat itu? Ya, anggaplah antum lihat semuanya ya. Jadi seperti itu ikhwas sekalian. Jadi kawanan banteng itu ikhwas sekalian yang minum dari mulut sungai itu karena kan mereka banyak bergerombol, ya kan? Mereka punya akal, mereka punya otak tapi tidak punya akal kan? Ya, padahal sebenarnya itu sungai luas sekali. Bisa sebenarnya mereka minum berjejer itu. Itu kalau manusia seperti itu. Tapi karena ini adalah hewan, mereka punya akal tapi tidak punya, mereka punya otak tapi tidak punya akal. Makanya mereka ngantri sebenarnya, padahal luas itu sebenarnya itu sungai, luas. Cuman mereka ngantri. Jadi 3 ekor di situ yang minum, tiba-tiba saja di belakang sini, itu banyak bison, banyak kambing dan sebagainya. Yang minum itu cuma 3 ekor. Tiba-tiba saja 3 ekor ini saking asyiknya dia minum Coca-Cola. Sungai itu saking asiknya dia minum itu ikhwas sekalian, tiba-tiba saja ada mulut buaya yang menganga keluar dari dalam sungai. Berapa ekor yang loncat ikhwas sekalian? Berapa ekor yang loncat? 3 ekor atau semuanya? Semuanya kan? Semuanya yang loncat ikhwas sekalian, bukan cuma 3 ekor. Ya memang yang paling pertama loncat adalah yang 3 ekor, tapi yang di belakang ini karena mereka lihat kenapa yang depan loncat, makanya mereka juga ikut loncat. Kan seperti itu ya. Antum kalau jalan misalnya, saya naik motor dengan ikhwah, tiba-tiba saja pergi ke taklimnya Ustaz Yusron misalnya malam Ahad, tiba-tiba antum dapat di Batuwaraya misalnya panjang macet. Kira-kira antum mau menunggu atau antum cari jalur alternatif yang lain? Pasti cari jalur alternatif yang lain kan seperti itu. Kenapa? Karena antum lihat di depan ada macet. Jangan sampai ada demonstrasi atau apalah dan sebagainya, ada pembegal dan seterusnya. Akhirnya kita mencari alternatif yang lain, padahal kita tidak tahu apa yang terjadi di depan sana. Yang penting kita tahu ada asarnya dari kejadian di depan sana. Macet itu adalah asarnya, itu adalah pengaruhnya ikhwas sekalian. Sama juga dengan kambing-kambing itu, yang loncat adalah semuanya loncat. Kenapa ikhwas sekalian? Karena yang di belakang itu terpengaruh. 3 ekor saja loncat di depan, ya kalau gitu saya juga harus menghindar. Sama seperti itu ikhwas sekalian. Allah mengatakan ka'annahum humurum mustanfirah. Mereka itu ikhwas sekalian orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu. Orang-orang kafir itu sama seperti kawanan keledai yang saling mengusir berlari antara yang satu dengan yang lainnya. Yang mengetahui kebenaran sebenarnya adalah 3, 4, 5 orang saja. Yang mengetahui bahwasanya Al-Quran itu adalah kebenaran hanya 3, 4 orang, 5 orang itu saja. Cuman yang 5 orang inilah yang selalu menyebarkan hoax, berita palsu. Makanya yang di belakang-belakang ini akhirnya apa? Mendengarkan dan termakan dengan berita palsu itu. Maka ini pelajaran ikhwas sekalian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Cuman mereka tidak mau tabayyun. Itu masalahnya ikhwas sekalian. Makanya ketika ada salah seorang kafir mengatakan, Abu Jahal mengatakan ini perkataannya Muhammad berbahaya. Kalau saya dengarkan itu bisa mencelakakan saya, bisa ini dan seterusnya. Saya bisa terkena sihir dan sebagainya. Akhirnya dia Dia ambil kapas. Dia pasang di kedua telinganya. Ketika dia mau lewat, dia sempat berpikir juga, kalau seandainya ini adalah kedustaan yang disampaikan oleh Muhammad, maka saya adalah orang yang berakal. Saya adalah seorang penyair. Saya adalah orang yang tahu tentang bahasa Arab. Kalau itu adalah kedustaan, maka saya bisa membedakan antara kedustaan dan kebenaran. Kenapa? Apa yang disampaikan oleh Muhammad itu juga dengan berbahasa Arab. Seandainya yang disampaikan oleh Muhammad adalah kebohongan, kedustaan, maka saya bisa dustakan itu. Saya bisa pergi menjauh tanpa harus menyumpal telinga saya. Tapi kalau seandainya yang disampaikan oleh Muhammad adalah kebenaran, maka kenapa saya melakukan tindakan bodoh seperti ini?
Kalau dia betul adalah kebenaran, seharusnya saya menerima kebenaran tersebut. Ini sikap yang benar, ikhwah sekalian. Ya, yang mau menerima untuk tegar bersama Al-Quran. Nah, oleh karena itu ikhwah sekalian, banyak sebenarnya cerita-cerita, kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Quran, penggambaran tentang sikap orang-orang kafir Quraisy. Belum lagi kalau kita berbicara tentang kisahnya orang-orang munafik. Itu lebih luar biasa lagi ikhwah sekalian. Sikap mereka, kisah mereka terhadap Al-Quran itu lebih luar biasa lagi. Dan bagaimana Allah SWT menggambarkan kisah kejadian fakta yang terjadi tengah-tengah mereka antara orang-orang munafik dengan Nabi Muhammad dan para sahabat, itu jauh lebih hebat lagi dan jauh lebih luar biasa lagi. Hanya saja waktu yang membatasi kita. Kecuali kalau antum mau kita sambung sampai jam 9. Jangan ya, banyak orang yang kelaparan. Saya juga kelaparan. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya ikhwah sekalian. Mohon maaf saya suka bercanda-canda karena dari tadi saya mengantuk sebenarnya, ini dari rumah sakit tadi dan belum istirahat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati waktu kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan dan ketegaran kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari Al-Qur'an, kemuliaan Al-Qur'an, keagungan Al-Qur'an, dan kita menjadi orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan baik itu di dunia, terlebih lagi dalam kehidupan akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya